Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pengantar Ilmu Waris. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tentang bersama ayat-ayat warisan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengupas dua ayat. Pertama, surat Al-Baqarah yang bercerita tentang bagaimana teknis pembagian harta pusaka, harta peninggalan sebelum turun ayat yang menyebutkan tentang pembagian warisan. Kemudian yang kedua, firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-7, di mana Allah menjelaskan secara global bahwa semua keturunan, semua anak yang saya maksud, baik laki-laki maupun wanita, yang kecil maupun yang besar, termasuk juga para kerabat, mereka mendapatkan warisan. Dan ini merupakan bantahan bagi pemahaman orang jahiliyah yang menurut mereka bahwa yang berhak dapat warisan hanyalah anak laki-laki saja yang sudah dewasa. Sementara anak-anak, kemudian wanita, mereka tidak berhak dapat warisan. Dan itu adalah pemahaman masyarakat jahiliyah. Kemudian ketika Islam datang, Nabi SAW mengajarkan bahwa semua anak berhak dapat warisan, baik laki maupun perempuan. Kerabat juga demikian, selama dia masih punya hubungan pewarisan, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Berikutnya, kita akan melihat firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba." Apabila ulul qurba, orang yang punya kerabat dekat, hadaral qismah, dia ikut hadir dalam pembagian warisan. Wal yatama wal masakin, demikian pula anak yatim dan orang-orang miskin. Farzuquhum minhu, maka berikan kepada mereka sebagian harta warisan yang kalian bagi. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan sampaikan kepada mereka qawlan ma'rufa, dengan kalimat yang baik. Kita coba lihat tafsirnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita, jika ada selain ahli waris, baik dia masih kerabat, ulul qurba, maupun bukan kerabat, seperti orang miskin yang bukan kerabat atau anak yatim, ikut hadir dalam proses pembagian warisan. Hendaknya mereka juga dikasih sebagian. Karena mereka melihat ada harta yang dibagi, mereka melihat ada makanan atau duit yang dibagi. Berikan kepada mereka sebagai hadiah maupun sedekah. Wa hadza min ajli jabril kasri. Ini dalam rangka untuk mengambil atau untuk memberikan kondisi yang nyaman bagi mereka agar tidak terlalu sedih. Ya. Untuk menghindari kesedihan atau menghindari keinginan mereka ingin dapat harta tapi ternyata tidak dikasih. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa memberi sebagian dari harta ketika pembagian warisan ini kepada orang yang ikut hadir di awal Islam hukumnya wajib. Dan ada sebagian yang mengatakan ini sifatnya anjuran. Sehingga ada khilaf di antara para ulama, jika keluarga kita sedang melakukan pembagian waris, lalu ada orang yang ikut hadir di situ, padahal dia bukan ahli waris, memberikan sebagian harta kepada mereka, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan anjuran. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan tentang ayat ini, hiya muhakkamatun walaysat bimansukhatin, tabi'uhu Sa'id an Ibni Abbas. Ayat ini adalah ayat yang muhkamah, artinya hukumnya berlaku. Walaysa bimansukhah, dan bukan ayat yang mansukh.
Dan ini merupakan pendapat yang diikuti oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Sa'id bin Jubair termasuk di antara muridnya Ibnu Abbas. Karena itu, bagi kerabat yang mendapatkan jatah warisan, hendaknya dia memberi sebagian harta itu kepada kerabat yang bukan ahli waris, dalam rangka untuk jabrul kasri, menarik simpati mereka biar tidak terlalu sedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat, farzuquhum min, berikanlah kepada mereka sebagian. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan sampaikan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Sebagian ahli tafsir mengatakan, jika harta warisan itu banyak, berikan sebagian kepada mereka. Tapi kalau harta warisan itu sedikit dan ahli waris membutuhkan sehingga tidak ada yang bisa diberikan ke mereka, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, maka ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Misalnya, sampaikan kepada mereka, mohon maaf, kami belum bisa ngasih sesuatu. Mohon maaf, kami belum bisa memberikan hadiah sesuatu. Sehingga mereka bisa menyadari bahwa kehadiran mereka ini tidak mendapatkan apa-apa, meskipun mereka melihat ada harta warisan yang sedang dibagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, warisan itu harta nemu. Harta nemu. Dia adalah harta hasil kerjanya mayit ketika masih hidup. Kemudian diserahkan kepada orang lain yang punya hubungan kekerabatan. Maka sebenarnya warisan itu adalah harta nemu. Sehingga jangan terlalu pelit terhadap harta nemu, jangan terlalu serakah terhadap harta nemu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan, kalaupun Anda sedang melakukan pembagian warisan, lalu di situ hadir orang yang bukan termasuk ahli waris, jangan lupa itu dikasih sebagian. Baik. Dan ini sifatnya sukarela. Besarnya berapa Allah tidak tetapkan, artinya sifatnya sukarela. Dan pendapat yang kuat ini sifatnya anjuran dan tidak wajib, karena itu tidak harus ada nilai tertentu. Baik jemaah. Kadang di tempat kita begini, kalau orang membagi waris dan dia berurusan dengan pengadilan, otomatis nanti akan ditemani oleh pengacara. Atau ditemani oleh siapa misalnya, kemudian masuk sengketa itu ke atas. Terjadilah ketegangan di situ dan seterusnya. Perjanjiannya, pengacara bisa mendapatkan sekian persen, bisa 40%, bahkan lebih dari itu, ketika dia berhasil memenangkan kasus. Masya Allah, nilai yang sangat fantastis. Cukup besar. 40% kalau warisannya cuma 50 juta ya kecil. Tapi kalau sampai miliaran, asetnya besar, makanya diperebutkan ke pengadilan, yang mereka bisa dapatkan cukup besar. Makanya selalu kami sarankan, bagi Anda yang ingin membagi waris, kedepankan prinsip kekeluargaan. Ini tuh harta nemu. Bukan harta dari hasil jerih payah Anda. Bukan harta dari hasil Anda bekerja. Tapi harta nemu. Murni nemu. Karena itu peninggalan orang yang sudah mati. Dia dulu nggak punya andil apa-apa. Nggak ikut kerja bareng dia. Bareng mayit misalnya. Tapi tiba-tiba ketika pemiliknya meninggal, maka dia bisa mendapatkan harta yang dulu dimiliki oleh mayit. Makanya jika terlalu serakah dalam masalah ini aneh jemaah. Dan keserakahan itu dibuktikan sampai naik ke pengadilan. Akhirnya yang tercecer di jalan bisa jadi jauh lebih banyak dibandingkan yang bisa dia manfaatkan. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya firman Allah di surat An-Nisa ayat 11. Di surat An-Nisa ayat 11 dan 12, Allah bercerita tentang pembagian masing-masing. Pembagian masing-masing para ahli waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah wasiatkan kepada kalian. Fi auladikum, tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Bagi anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dibandingkan anak perempuan. Dan adat Jawa menyetujui hal itu. Karena itulah pembagian waris menurut hukum adat di Jawa ada istilah sak gendong, sak pikulan. Nek wong wedok iku gendong, wong lanang mikul. Wanita itu gendong. Gendong itu ditaruh mana, Pak? Ditaruh belakang. Pakai gendongan. Sehingga dia satu punuk. Satu paket. Sedangkan orang mikul, dia pakai gantar pikulan. Yang gantar pikulan itu seperti timbangan. Ada 2 wadah di depan dan di belakang. Agar dia seimbang. Maka laki-laki mendapatkan 2 bagian, wanita dapat 1 bagian. Alhamdulillah, prinsip itu sejalan dengan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Lalu Allah ngasih rincian. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Kalau mereka, anak-anak perempuan itu terdiri dari 2 anak perempuan atau lebih. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Maka 2 anak perempuan atau lebih, mereka mendapatkan jatah warisan 2/3. Jika tidak ada anak laki-laki. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Tapi kalau dia sendirian, maka dia mendapatkan setengahnya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Dan bagi masing-masing abawai, kedua orang tuanya, likulli wahidin minhuma, masing-masing keduanya berhak mendapatkan as-sudus, 1/6. Mimma taraka in kana lahu walad, dari harta warisan yang dia tinggalkan jika mayit punya anak. Fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Tapi kalau mayit tidak punya anak dan kedua orang tuanya masih hidup, maka sang ibu mendapatkan 1/3. Sedangkan bapak nanti mendapatkan asobah. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Dan kalau mayit punya saudara, maka ibu mendapatkan 1/6. Aturan itu berlaku min ba'di wasiyati yusi biha audain, setelah ditunaikan wasiat, audainin atau dibayarkan utang. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, utang lebih didahulukan dibandingkan wasiat. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak kalian ataukah anak kalian, kalian itu tidak ngerti siapa di antara mereka yang lebih banyak memberikan manfaat bagi kalian. Sehingga jangan berkreasi, jangan berinovasi dalam masalah pembagian jatah warisan. Fariidatan minallah, itu merupakan kewajiban dari Allah. Dari kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala menyebut warisan sebagai fariidatan minallah. Dari kalimat ini para ulama menyebut ilmu ini dengan ilmu faraid, yang merupakan bentuk jamak dari kata faridah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sehingga pembagian itu berdasarkan sempurnanya ilmu Allah dan semuanya penuh dengan hikmah. Siapa yang meyakininya dengan baik, maka berarti dia telah meyakini Asmaul Husna dengan benar dan menerapkan
Asmaul Husna sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara guru saya yang pernah mengajarkan ilmu waris, muqaddimah pertama sebelum beliau ajarkan, beliau perintahkan kami untuk menghafal ayat ini. Pokoknya hafalkan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membagi warisan. Dan telah Allah jelaskan di surat An-Nisa yang kami hafalkan 2 ayat terutama, An-Nisa 11 dan 12. Saya membuat kesimpulan, Anda bisa buka di halaman 65, bagian bawah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan aturan pembagian warisan yang Dia sampaikan sebagai wasiat. Yusikumullah, Allah wasiatkan. Dan wasiat Allah berarti harus dipegangi oleh sang hamba, diingat-ingat betul oleh sang hamba, dan diamalkan oleh sang hamba. Jangan sampai diselewengkan. Karena ini wasiat dari Allah Ta'ala. Allah jelaskan pembagian jatah warisan di ayat itu. Yang pertama, jatah warisan anak laki-laki 2 kali dibandingkan anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yang kedua, anak perempuan 2 orang ke atas, jika tidak ada anak laki-laki, maka falahunna thulutsa ma tarak. Mereka mendapatkan 2/3 dibagi rata. Yang ketiga, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia sendirian, anak perempuan sendirian, tanpa ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan setengah. Dan nanti sisanya diberikan kepada asobah jika ada asobah. Kemudian kedua orang tua masing-masing mendapatkan jatah 1/6 jika mayit punya anak. Baik anak laki maupun perempuan. Dan nanti bapak jika masih hidup dan mayit punya anak, maka nanti bapak dapat 1/6 sebagai ashabul furud dan dapat asobah sebagai asib. Kemudian jika mayit tidak punya anak, maka ibu mendapatkan 1/3. Fali ummihi thuluth. Ibu mendapatkan 1/3. Jika mayit tidak punya anak dan tidak punya saudara. Jika mayit tidak memiliki anak dan memiliki 2 saudara atau lebih, ibu mendapatkan 1/6. Baik. Ini penjelasan yang ada di An-Nisa ayat 11. Baik. Sehingga nanti, kenapa kita perlu membahas ini lebih awal? Nantinya ketika kita membuat perhitungan, ibu dapat sekian, bapak dapat sekian, dan seterusnya. Anda tidak perlu lagi bertanya, itu dasar hukumnya apa? Jawabannya adalah ayat Al-Quran. Nah, kadang ketika kita melakukan pembagian warisan, orang bingung loh. Itu kok tiba-tiba keluar angka sekian, tiba-tiba keluar angka sekian. Dasar hukumnya apa? Kita merujuk kepada ayat Al-Quran. Sehingga terlebih dahulu sebelum kita belajar tentang bagaimana cara pembagian warisan, kita baca terlebih dahulu ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu. Selanjutnya kita beralih ke surat An-Nisa ayat 12. Allah menjelaskan pembagian warisan antara suami istri. Allah berfirman, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. Kalian mendapatkan setengah. Kalian berarti di sini laki-laki. Para suami mendapatkan setengah dari warisan istrinya, illam yakul lahunna walad. Jika sang istri tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakta. Tapi kalau mereka punya anak, istri punya anak, maka suami mendapatkan 1/4 mimma tarakna, dari warisannya. Dan itu dilakukan mim ba'di wasiyati yusina biha audain, setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan utang. Ini jatah suami. Ada 2 rincian. Istri punya anak, suami dapat 1/4,
istri nggak punya anak, suami dapat setengah. Selanjutnya Allah berbicara tentang jatah istri. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. Dan para istri mendapatkan seperempat jika kalian, wahai para lelaki, maksudnya suami, tidak memiliki anak. Baik anak dari istri ini maupun anak dari istri yang lain. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Tapi kalau kamu punya anak, maka sang istri mendapatkan 1/8. Dan itu ditunaikan min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Setelah ditunaikan wasiat dan diselesaikan utang. Lalu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kalalah. Apa itu kalalah? Yaitu mayit yang tidak memiliki anak, la walida wala walad. Mayit yang tidak punya anak dan orang tuanya sudah meninggal. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukht. Jika ada orang yang dalam kondisi kalalah, baik laki maupun perempuan, walahu akhun au ukhtun, dan dia punya saudara lelaki atau saudara wanita, yang para ulama mengatakan ijma bahwa yang dimaksud di surat An-Nisa ayat 12 di sini adalah saudara seibu. Untuk saudara kandung nanti dibahas di akhir surat An-Nisa. Falikulli wahidin minhumas sudus, masing-masing mendapatkan 1/6. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Tapi kalau mereka lebih dari satu, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Maka mereka berserikat, bersekutu untuk jatah 1/3. Dan sekali lagi itu ditunaikan min ba'di wasiyati yusa biha aw dain, setelah ditunaikan wasiat dan diselesaikan utang. Dengan ketentuan ghaira mudhar, yang di situ tidak ada madarat. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa al-idrar bil wasiyah termasuk kabair, termasuk dosa besar sebagaimana keterangan Ibnu Abbas. Lalu Allah sebutkan di akhir ayat, wasiyatan minallah, bahwa ketentuan ini adalah wasiat dari Allah. Di ayat 11 Allah taruh itu di awal, yusikumullah fi auladikum. Di ayat 12 Allah taruh itu di akhir, wasiyatan minallah, bahwa itu adalah wasiat dari Allah. Wallahu alimun halim, dan Allah zat yang maha mengetahui. Artinya itu semuanya berdasarkan pengetahuan Allah. Halimun, lagi maha lembut, maha penyantun. Sehingga bagian dari kelembutan Allah, lutfullah, hilmullah li'abdihi, Allah Ta'ala jelaskan ini agar mereka tidak bersengketa. Kita bisa lihat beberapa pembagian jatah warisan berdasarkan ayat di atas. Pertama, suami dapat setengah jika mayit atau istrinya tidak memiliki anak. Yang kedua, suami mendapatkan 1/4 jika sang istri punya anak. Yang ketiga, istri mendapatkan 1/4 jika mayit punya anak. Jika mayit tidak punya anak, yaitu suaminya. Istri mendapatkan 1/8 jika mayit, yaitu suaminya memiliki anak. Selanjutnya, Allah berbicara tentang kalalah, yang tadi adalah saudara seibu. Ayat di atas menyinggung masalah kalalah, yaitu kasus orang yang meninggal sementara dia tidak punya ahli waris dari jalur ayah, la walid wala walad, tidak punya ahli waris dari jalur ayah ke atas dan tidak punya dari anak dari jalur ahli waris dari jalur ke bawah, yaitu anak. Ahli warisnya hanyalah saudaranya. Dan ulama ahli tafsir menegaskan bahwa kalalah di ayat 12 surat An-Nisa adalah tentang saudara seibu. Saudara seibu sendirian, dia dapat jatah 1/6. Jika mayit tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak.
Yang dimaksud di situ adalah anak laki-laki. Saudara seibu jika lebih dari satu, maka mendapatkan jatah sepertiga. Fahum syuraka'u fits sulus. Mereka dapat jatah sepertiga dibagi rata. Ya. Baik laki maupun wanita. Karena Allah sebut fahum syuraka'u fits sulus. Sehingga jamaah, mohon diperhatikan ada pengecualian dalam masalah ini. Saudara seibu yang lebih dari satu, jika mayit tidak punya ayah dan tidak punya anak, dia berstatus sebagai kalalah. Maka saudara seibu yang lebih dari satu tadi, syuraka'u fits sulus. Mereka syuraka, syarik dalam sepertiga. Dan pengertian syuraka'u fits sulus dijelaskan oleh para ulama dibagi rata. Sehingga tidak berlaku kaidah 2:1. 2:1 itu untuk anak, untuk saudara, tapi tidak berlaku untuk saudara seibu, untuk saudara kandung atau saudara sebapak, tapi tidak berlaku untuk saudara seibu. Wallahu a'lam. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari surat An-Nisa ayat 12. Berikutnya, firman Allah di surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang reward and punishment. Janji pahala dan ancaman hukuman bagi mereka yang memberikan respon terhadap ayat ini. Respon baik dapat janji pahala, respon buruk dapat hukuman dan ancaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 13. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan yang Allah jelaskan. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dengan mengikuti batasan yang telah Allah tetapkan, yaitu membagi waris sebagaimana yang Allah jelaskan, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim. Dan itu merupakan keberuntungan yang besar. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Sebaliknya, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dengan tidak mau mengikuti batasan itu, dan dia melanggar hududahu, batasan itu, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman disebabkan karena manusia mengedepankan hawa nafsu, sehingga dia berusaha untuk merebut apa yang bukan haknya. Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman kepada mereka. Mereka bisa masuk ke dalam neraka. Baik. Selanjutnya kita akan bahas surat An-Nisa ayat 176. Bismillah. Ayat terakhir dari surat An-Nisa. Ayat terakhir dari surat An-Nisa masih berbicara tentang masalah warisan. Sehingga di situ terputus. An-Nisa sampai ayat yang ke-14. Tadi ada ayat 7, 8, kemudian lompat ke 11, 12, 13, 14. Berbicara tentang masalah pembagian warisan. Lalu putus setelah itu pembahasan berlanjut ulang di ayat ke-176.
kenapa kok nggak jadi satu? Kenapa kok nggak jadi satu? Kita memahami bahwasannya sistematika Al-Quran itu tidak sebagaimana kitab-kitab zaman sekarang yang dia dikelompokkan. Sholat, khusus sholat, habis. Nanti tentang puasa, khusus puasa, selesai. Nanti bab masalah zakat, khusus zakat. Bab masalah warisan dikumpulkan jadi satu. Tapi sistematika Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha mengetahui dan semuanya sesuai dengan hikmahnya, Allah letakkan pembahasan ini ada di sebagian ayat di depan, nanti lanjutannya ada di ayat tengahnya, lanjutannya lagi ada di belakang, sesuai yang dia kehendaki. Sesuai yang dia kehendaki. Tayyib. Dan itu bukti bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran adalah buatan manusia, maka bisa jadi sistematikanya tidak demikian. Dikumpulkan jadi satu. Cerita tentang Musa jadi satu. Cerita tentang Ibrahim jadi satu. Tapi ternyata tidak. Cerita tentang Musa di Al-Baqarah Allah cuplik sebagian. Nanti di surat yang lain ada sebagian. Di surat yang lain ada sebagian. Dan kadang ada pengulangan. Sesuai yang Allah kehendaki. Dan ini merupakan dalil bahwa urutan ayat dalam Al-Quran itu berdasarkan wahyu. Tauqifi. Dia murni bimbingan wahyu, bukan ijtihad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu turun, beliau mendapatkan sepenggal. Disimpan oleh sahabat. Turun lagi beliau dapat sepenggal, disimpan oleh sahabat. Ada tukang catat wahyu. Ada yang menghafalkan. Sehingga ketika Nabi SAW dapat wahyu, beliau sampaikan, para sahabat menghafalkannya, ada yang mencatatnya. Lalu di akhir hayat beliau, Rasulullah SAW memberikan bimbingan. Hadhil ayah fi kada, hadhil ayah fi kada. Taruh ayat ini di sini, ayat ini di sini, ayat ini di sini, sehingga utuh jadi satu Quran. Dari situlah urutan Quran Allah jaga dan bisa kita baca dengan urutan sebagaimana yang ada dalam mushaf yang kita miliki. Selanjutnya kita baca surat An-Nisa ayat 176. Yastaftunak, mereka meminta fatwa kepadamu, Muhammad. Mereka bertanya kepadamu. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang kalalah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah, Allah memberikan fatwa. Masya Allah. Allah berikan fatwa. Allah berikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Ya. Inimru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika ada orang yang mati, laysa lahu walad, dan dia tidak punya anak, dan juga tidak punya walid, tidak punya bapak. Maksudnya bapaknya sudah meninggal dunia. Walahu ukhtun, dan dia punya saudara perempuan, yaitu saudara perempuan kandung. Falaha nisfu ma tarak, maka saudara perempuan yang sendirian ini mendapatkan jatah warisan setengah. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan saudaranya yang laki-laki, dia mendapatkan warisan seluruhnya dari harta saudara perempuan illam yakun laha walad, jika saudara perempuan itu tidak punya anak. Sehingga saudara laki-laki sebagai apa? Asabah. Fa in kanat tathnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau saudara perempuan itu 2 ke atas, maka keduanya mendapatkan 2/3 mimma taraka, dari apa yang dia tinggalkan.
Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hazzil unthayain. Dan kalau mereka terdiri dari banyak saudara, ada lelaki, ada wanita, berlaku hukum tadi. Walidzakari mithlu hazzil unthayain. Saudara laki-laki mendapatkan 2 jatah dibandingkan perempuan. Yang laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dibandingkan perempuan. Sehingga ada yang berbeda aturannya antara saudara seibu dengan saudara kandung. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah jelaskan ini kepada kalian agar kalian tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, sekarang kita akan lihat makna kalalah. Ayat ini menjelaskan tentang kalalah, sebagaimana yang telah disebutkan di ayat 12. Tapi bedanya, di ayat 12 berbicara tentang saudara seibu, di ayat ini berbicara tentang saudara kandung. Kalalah adalah orang yang meninggal sementara dia tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapak. Maksudnya bapaknya sudah meninggal. Artinya ayahnya telah meninggal sebelumnya. Sehingga ahli waris yang ada di sekitarnya adalah saudaranya. Dari situlah kenapa disebut kalalah. Kalalah itu berasal dari kata iklil. Yang artinya, iklil artinya mahkota. Dia melingkar di kepala. Disebut kalalah karena mayit dikelilingi oleh ahli waris yang berada di sampingnya, yaitu saudara-saudaranya. Sementara tidak ada bagian atas, maksudnya bapak sudah meninggal, dan dia tidak punya anak sehingga tidak ada bagian bawah. Seperti mahkota yang melingkar. Nabi SAW menyebut ayat ini dengan ayatus saif, ayat musim panas. Karena ayat ini diturunkan di musim panas. Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang makna kalalah. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, ala takfika ayatus saif? Ala takfika ayatus saif allati fi akhir suratin nisa?" Wahai Umar, tidakkah cukup bagi kamu penjelasan ayatus saif yang itu ada di akhir surat An-Nisa? As-Suyuti membawakan keterangan dari Al-Wahidi. Anzalallahu fil kalalati ayatain. Allah menurunkan penjelasan tentang kalalah di 2 ayat. Ihdahuma, yang pertama fisyita. Yang pertama ayat kalalah yang berada di musim dingin. Allah turunkan di musim dingin. Wahiyallati fi awwali suratin nisa. Dan itu adalah ayat kalalah yang Allah sebutkan di awal surat An-Nisa. Wal ukhra, sementara ayat kalalah yang kedua adalah fis saif, ketika musim panas. Wa hiyallati fi akhiriha, dan itu berada di ujung surat An-Nisa. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita baca seperti apa ketentuan kalalah. Saudara perempuan sendirian, artinya tidak ada saudara laki-laki. Misalnya ada 2 orang bersaudara, laki dan perempuan. Yang laki ini mati. Dan dia belum menikah. Gak punya anak. Dan bapak sudah meninggal. Maka ini kalalah. Sehingga saudara perempuan ini sendirian sebagai ahli waris. Maka dia mendapatkan jatah setengah. Jika mayit dalam kondisi kalalah, maksudnya adalah tidak punya anak dan tidak ada bapak sudah meninggal. Yang kedua, jika saudara perempuan jumlahnya 2 orang ke atas, maka mereka mendapatkan 2/3. Dibagi rata. Dan ini, ketentuan ini berlaku jika tidak ada anak laki-laki, jika tidak ada saudara laki-laki. Dalam kondisi kalalah lagi, tidak ada anak dan bapak sudah meninggal. Yang ketiga, saudara lelaki mendapatkan seluruh warisan jika mayat tidak memiliki ahli waris siapapun selain 1 orang ini, saudara laki-laki ini. Ya.
Karena saudara laki-laki menerima asobah ketika mayit tidak memiliki anak dan bapak. Sehingga semuanya kembali kepada saudara laki-laki. Jika dia ada 2/3 dibagi rata. Jika ahli waris memiliki saudara, atau jika ahli waris adalah saudara yang terdiri dari laki dan perempuan, maka berlaku perbandingan 2/1. Lelaki mendapatkan jatah 2, sedangkan wanita mendapatkan jatah 1. Walhamdulillah. Baik jamaah, 3 ayat Anda ingat? An-Nisa 11, An-Nisa 12, dan An-Nisa 176 mencukupi untuk seluruh ilmu waris. Masya Allah. Sedangkan yang nggak disebutin itu dikiaskan. Sehingga berlaku sebagaimana kaidah dalam usul fikih. Kasus yang disebutkan dalam dalil, bagian yang tidak disebutkan dalam dalil, digunakan metode analogi, kias. Disamakan sebagaimana yang disebutkan dalam dalil. Dan saudara seayah, dia dianalogikan sebagaimana saudara kandung. Jika dia tidak ada saudara kandung, saudara seayah dapat. Insya Allah nanti kita akan bahas. Dari 3 ayat itu, ya, bisa dijadikan sebagai tabel warisan. Ya. Tabel jatah warisan di buku pengantar ilmu waris, saya sebutkan ada 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris wanita. Mulai dari halaman 181 sampai 187. Insya Allah ini akan kita bahas. Ya. Insya Allah ini akan kita bahas dan itu acuan kita. Terus tabel itu mengacu kemana? Ke 3 ayat yang tadi kita sebutkan. Masya Allah. Makanya Nabi SAW diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Kalimat yang ringkas. Namun dia memiliki banyak makna. Dan di antara bentuk jawami'ul kalim adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dengan hanya 3 ayat. Tapi para ulama bisa membreakdown, menurunkan dari 3 ayat itu menjadi sebuah tabel yang lengkap untuk pembagian masalah warisan. Sedangkan ada kasus-kasus tertentu yang sifatnya pengecualian itu disebutkan dalam hadis dan ijtihad para sahabat. Dan itulah acuan kita. Selanjutnya, bagian terakhir dari pembahasan ayat-ayat warisan, kita akan sebutkan firman Allah di surat Al-Anfal ayat 75. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 75 yang merupakan akhir dari surat Al-Anfal. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan ulul arham ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah. Para kerabat sebagiannya lebih berat dibandingkan kerabat yang lain. Dibandingkan sesamanya yang bukan kerabat. Saya ulang ya. Wa ulul arham, dan para kerabat. Ba'duhum awla bi ba'din. Sebagian lebih berat dibandingkan yang bukan kerabat. Fi kitabillah, dan itu ketetapan dalam kitabullah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan kaidah bahwa semakin dekat kekerabatan seseorang dengan mayit, maka peluang untuk mendapatkan jatah warisan semakin besar. Dia mendapatkan jatah warisan yang semakin banyak. Dan dulu ada aturan yang aneh di masa jahiliyah dan di awal-awal Islam. Bahwa mengangkat saudara atau mengangkat kerabat itu sampai pada derajat bisa saling mewarisi. Dulu kan ada halif, ya.
Halif itu bani yang lain yang mengikat perjanjian persaudaraan dengan bani yang lain. Misalnya begini. Jadi bani itu gambarannya kalau di Jogja persis seperti padukuan. Di sini ada padukuan kerajaan, ya. Ke utara dikit, jaraknya nggak sampai 500 meter, ada padukuan Bakungan. Ke utara dikit, yang jaraknya cuman ya sekitar 200 meter, 100 meter, sudah ada padukuan Kerapiak. Nanti dari kerajaan ke timur sebelah sungai ada padukuan Blotan. Nanti ke arah timur ke sono ada padukuan Sono. Jadi dia kecil-kecil padukuan. Dan dulu suku di Arab juga seperti itu, kecil-kecil, padukuan, dan masing-masing ada pemimpinnya. Nah, padukuan ini sangat beresiko jika dia nggak punya kawan, karena kan dia kecil. Ketika dia diserang oleh padukuan yang lain, maka bisa jadi kalau dia nggak punya kekuatan yang lebih, gampang kalah. Maka mereka punya halif, sehingga kerjasama. Padukuan ini kerjasama dengan padukuan sebelahnya, atau kerjasama dengan padukuan yang lebih jauh. Dan mereka mengikat perjanjian. Jika nanti saya diserang, kamu harus ikut bantu. Kamu diserang, saya ikut bantu. Itu perjanjiannya. Dan dulu ada juga personal yang seperti itu. Dia mengangkat saudara B, A bersaudara dengan B, lalu mereka mengikat perjanjian seia sekata. Jika salah satu mati, ini dapat warisan. Masya Allah. Dan itu dibatalkan dalam Islam. Ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Kerabat itu yang lebih berhak. Sehingga yang bukan kerabat, dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Meskipun dulunya punya kedekatan. Ibnu Katsir membawakan keterangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang ayat di atas. Wal ayatul lati khatama biha surat Al-Anfal anzalaha fi ulil arham. Ayat yang berada di akhir surat Al-Anfal, Allah turunkan tentang ulul arham. Ba'duhum awla bi ba'din. Sebagian mereka ya lebih berhak mendapatkan jatah warisan dibandingkan yang lain. Fi kitabillah, berdasarkan kitabullah. Mimma jarat ar-rahimu minal asabah, ya. Yang itu merupakan kerabat asabah yang dia mendapatkan jatah lebih banyak karena dia dekat dengan mayit. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kenapa kerabat ini mendapatkan jatah warisan lebih banyak? Karena jika mayit ini ketika masih hidup punya resiko, maka yang lebih banyak menanggung resiko adalah kerabatnya. Sehingga karena kerabat ini menanggung resiko lebih besar jika mayit ini punya resiko sewaktu hidupnya, ya, maka mereka punya peluang untung lebih besar, yaitu berhak mendapatkan jatah warisan. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat-ayat warisan. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bab yang menjelaskan sebab perpindahan harta dari ortu ke anak. Saya tidak berbicara masalah warisan secara khusus, tapi kita bicara yang lebih global, sebab perpindahan harta dari ortu ke anak. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.